Kindness begins with simple actions and grows through collaboration. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu beberapa tayangan berikut ini ya. Silakan. Kindness begins with simple actions and grows through collaboration, creating a ripple of wider benefits. Just like Rumah Zakat, which thrives on your generosity. Through your zakat, infak, and sadaqah, together we empower millions of beneficiaries across Indonesia, from Aceh to Papua. As a global philanthropic institution, Rumah Zakat is committed to delivering an empowered society through sustainable collaborations of kindness. We maintain public trust through professional and accountable institutional management. Our sustainable programs are implemented in collaboration with various stakeholders, supported by productive, adaptive, and innovative human resources. Alhamdulillah, thousands of beneficiaries of economic programs have successfully moved out of poverty, and thousands of students have been supported through scholarship programs and educational assistance. All these empowerment programs align with the Sustainable Development Goals and are implemented in empowered villages across 34 provinces in Indonesia. Rumah Zakat is also actively involved in disaster and humanitarian relief efforts, both nationally and globally, from emergency response to recovery phases. Our contributions have been recognized with various awards at national and international levels, serving as a testament to our impact. We continue to make it easier for you to share happiness with others. Let's keep collaborating to create greater benefits and foster the growth of happiness together. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir di forum ini. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, dan semoga Allah pun menganugerahkan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Yang kami hormati jajaran BOD Rumah Zakat yang diwakili oleh Bapak Didi Sabir.
Alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita. Kemudian Kepala Cabang Rumah Zakat dari seluruh daerah Nusantara, Alhamdulillah juga berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan juga kami sapa para mitra donatur, Alhamdulillah, dan seluruh amil dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, ya. Sepatutnya kita memanjatkan syukur kita kepada Allah SWT karena Allah telah mempertemukan kita di acara terakhir Ramadan di sore hari ini. Ya. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan hingga kita sebagai umatnya. Ya, semoga Allah menganugerahkan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menghidupkan ya sunnah sunnah Rasulullah SAW, dan dengan wasilah itulah kita mendapatkan syafatul uzmanya insya Allah. Baik Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, senang sekali rasanya saya Hari sebagai MC di eh, sore hari ini ya dapat berkumpul di forum ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah insya Allah. Bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin yaitu Ramadan. Ya. Semoga dengan hadirnya acara ini kita semakin siap dan semakin semangat dalam menyambut Ramadan tahun ini. Alhamdulillah setelah hadir juga ya Ustadz Salim bersama-sama kita. Alhamdulillah ini adalah eh, pertemuan yang dirindukan ya insya Allah. Dan tentunya menjadi momentum yang kita tunggu-tunggu ya, untuk menyemangati kita, memberikan banyak insight ilmu, hikmah ya di menyambut bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah hadir pula saat ini Pak Irfan Nugraha sebagai CEO Rumah Zakat. Ya alhamdulillah hatur nuhun Pak Irfan sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Dan untuk mengawali, saya ada sebuah pantun nih buat eh, Bapak Ibu sekalian. Ke Jogja mampir ke Prambanan. Mana nih cakepnya nih? Nggak ada ya? Oh, Wah, cakep ya. Tetap semangat menyambut Ramadan. Wah, gitu ya. cakep. Singkatan padat. Baik, untuk itu kita akan bersama-sama menyimak eh, serangkaian acara di sore hari ini. Ya, insya Allah akan ada banyak hikmah dan motivasi buat kita semua. Dan tentu saja kita sangat beruntung karena sore hari ini kita akan mendengarkan langsung ya dari guru kita, dari seorang dai, seorang penulis yang inspiratif yang tidak asing bagi kita semua, yaitu Ustaz Salim Fillah. Dan sebelum kita masuk kepada sesi utama, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izinkan saya menyampaikan sebuah doa pembuka yang ini disampaikan oleh dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Allahumma salim lana min Ramadana wa salim Ramadana lana wa tasallamahu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita menunggu waktu ya beberapa jam ke depan kita akan eh, memenuhi Ramadan. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita. Dan untuk eh, ya menambah keberkahan ya agar pertemuan kita semakin berkah, agar hati kita semakin tenang, ya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Fuad Fatoni. Ya. Dan saya awali dengan sebuah pantun. Saat berbuka menunya es belewah, saatnya kita dengarkan tilawah. Kepada Bapak Fuad, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad yang sudah menyampaikan tilawah Al-Quran. Insya Allah apa yang dibacakan, setiap ayatnya, setiap hurufnya menjadi kebaikan untuk Pak Fuad yang membacakannya dan juga bagi kita yang mendengarkannya. Dan sungguh sebaik-baiknya kita adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang ahlul Quran insya Allah. Baik, melangkah pada agenda berikutnya, kita akan menyimak bersama sambutan dari Rumah Zakat yang insya Allah akan diwakili oleh Bapak Irfan Nugraha sebagai CEO Rumah Zakat. Kepada Bapak Irfan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita semuanya, Ustadz Salim Filah. Alhamdulillah, jazakallahu khair, sudah berkenan untuk memberikan nasihat ilmu di sore kali ini. Dan informasinya baru pulang ya, atau masih di luar negeri ya, di Jordan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan diberikan kekuatan. Yang sama-sama kita hormati juga hadir di sini jajaran BOD dari Rumah Zakat ya, ada Pak Didi Sabir dan semuanya, dan tentunya juga Bapak dan Ibu semuanya, para muzaki, para donatur, mitra yang luar biasa menyempatkan hadir untuk sama-sama kita belajar di sore kali ini. Dan tentu saja kita berharap kita mendapatkan ilmu dan penguatan dalam rangka menjadikan Ramadan di tahun ini Ramadan semuanya.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di sore ini, dan insya Allah mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa hadir kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan di tahun ini. Salam salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat hingga umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, para donatur, para muzaki, mitra yang hadir di sore ini, kami mengucapkan, pertama tentu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di sore kali ini. Bapak dan Ibu semuanya adalah sahabat bagi kami untuk sama-sama kita belajar dan saling menguatkan, yang tentunya kita berharap ya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bermanfaat, dan tentunya juga pribadi yang terus menghadirkan kebaikan dan juga mengajak yang lainnya untuk sama-sama kita berada di dalam kebaikan. Kami bersyukur dikelilingi oleh Bapak dan Ibu semuanya, dan Alhamdulillah dengan hadirnya Bapak dan Ibu semuanya, kami juga mempunyai energi untuk terus istiqomah di dalam kebaikan ini dan memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Yang kedua, tentu saja sebagaimana tadi yang disampaikan oleh yang membacakan Al-Quran, ya, bahwa kita berharap ya, setiap Ramadan ini kita mempunyai targetan, yang tentunya targetan itu adalah kita berharap menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan nanti Ustadz Salim Pilah ya dapat memberikan nasihat kepada kita, memberikan ilmunya, ya apa saja parameter-parameter yang itu bisa dikategorikan bahwa kita mendekati ya pribadi takwa. Nah, Rumah Zakat tentu sebagai lembaga zakat, lembaga kemanusiaan, ya tidak hanya juga memfasilitasi Bapak dan Ibu di dalam menunaikan zakat infak sedekah ya dan kebaikan atau aktivitas kemanusiaan, ya kami juga berupaya bagaimana kita menjadi sahabat bagi Bapak dan Ibu semuanya untuk terus lebih baik ya, semakin soleh dan semakin semangat lagi beribadah dan semakin bersemangat ya menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan. Nah, Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kami insya Allah akan menghadirkan banyak sekali kegiatan-kegiatan, mulai dari bagaimana kita mendapatkan ilmu ya dari kegiatan-kegiatan pengajian taklim di Ramadan, dan juga tentunya kami juga akan bagaimana memberikan informasi ya kepada Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan hal-hal yang itu bermanfaat ya, dan tugas kami nanti akan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Nah, di bulan Ramadan ini Rumah Zakat mengangkat tema Ramadan bikin bahagia. Mudah-mudahan dengan kita semakin bersemangat berbuat baik, berbagi, menunaikan ibadah, mudah-mudahan kita semuanya Allah bukakan kepada kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, dan tentunya juga kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain dan orang lain pun mendapatkan kebahagiaan. Barangkali ini sambutan dari kami. Terakhir, kami mewakili keluarga besar Rumah Zakat ya memohon maaf apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, hilaf dari kami, mohon dimaafkan, dan tentunya juga mendoakan semoga Bapak dan Ibu semuanya dapat menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk dan berkualitas, dan tentu saja Bapak dan Ibu semuanya diberikan kesehatan hingga akhirnya kita mendapatkan gelar terbaik dalam menjalani ibadah bulan Ramadan ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan yang sudah menyampaikan sambutannya. Hati-hati di jalan Pak Irfan, sepertinya lagi di kendaraan. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan di sampai tujuan insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, tentu di momen Ramadan ini adalah momentum buat kita untuk
senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan diri kita ya. Ibadah Ramadan kita tentu sudah kita lewati beberapa tahun sepanjang usia kita dari mulai balik sampai sekarang. Ya, ada yang mungkin udah berpuluh-puluh kali kita melewati Ramadan. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita terus meningkat kualitas ibadah kita di Ramadan? Kalau kita rasa nih, tahun lalu kita belum begitu optimal, maka ini kesempatan nih ketika Allah menakdirkan kita, ya, menginjakan kita di bulan Ramadan ini, maka inilah kesempatan kita untuk menata kembali, memperbaiki kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, insya Allah. Jazakallahu khairan pada Pak Irfan untuk sambutannya. Baik, hadirin dan Allah SWT, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kali ini kita akan mendapatkan hikmah dan inspirasi dari narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir sama-sama kita, Ustaz Salim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat, Alhamdulillah sehat-sehat ya. sehat selalu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sedang di dalam negeri atau di luar negeri, Ustaz? Di Jogja saja, alhamdulillah baru Oh, sedang di tiba Jogja. dari Jordania memang 2 hari yang Oh, lalu. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. tetap diberikan kesehatan, Ustaz ya. Insya Allah. Oh, oh sepertinya keluar ya, Ustaz. Ah, Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ini kami live nih dari Bandung, Ustaz. Kalau di Bandung lagi musim namanya munggahan. Putus-putus. Munggahan makan-makan bersama di akhir-akhir menjelang Ramadan. Kalau di Jogja apa Ustaz istilahnya Ustaz munggahan itu Ustaz? Nah, ini mungkin di setiap daerah itu ada tradisi-tradisi yang berbeda-beda ya menyambut Ramadan, dari mulai yang agendanya itu bersama keluarga, ada juga yang tradisi adat istiadat di masyarakatnya juga ya. Tapi apapun ya, misalnya agendanya di Ramadan itu adalah ekspresi kebahagiaan yang semestinya memang ada dalam setiap diri mukmin. Ya, setiap diri mukmin itu perlu berbahagia. Bahkan salah satu ciri keimanan kita kepada Allah adalah menyambut Ramadan ini dengan gembira. Ya, karena Ramadan ini Allah peruntukkan khusus untuk orang-orang yang beriman. Baik Ustadz, Mohon maaf sepertinya agak sudah. terputus-putus tadi. Oh iya ya, Oke. sudah putus-putus ya. Sekarang sudah aman, insya Allah Aman, insya Allah. jaringannya. Kalau ya. Baik Ustaz, ini tanpa berlama-lama, insya Allah kita akan langsung masuk pada agenda utama. Dan tentu hadirin sudah mengenal beliau, ya. Beliau dikenal dengan sebagai seorang dai, juga seorang penulis buku-buku Islami yang sangat inspiratif. Ya, beliau juga dikenal dengan gaya dakwahnya yang santun, yang mendalam, menyentuh hati. Ya, di antara karya-karya beliau yang begitu populer dan banyak menginspirasi umat adalah Indah. Ini salah satu buku yang pertama kali baca dari bukunya Ustadz Salim, itu Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Saya dulu baca buku ini waktu perkuliahan. Kemudian ada juga buku Bahagia Merayakan Cinta, ya, dan juga ada juga buku Dalam Dekapan Ukhuwah. Masya Allah ya, dan juga banyak buku yang lain. Ya, salah satunya adalah lapis-lapis keberkahan yang sekarang tema di sore hari ini. Ya, lapis-lapis keberkahan Ramadan. Tanpa berlama-lama, kita sambut dan dengan antusias, dan kita akan simak dengan sesama tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah. Kepada Ustadz, falyatafadhal masykuran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Sadatul Fadil, Hadratul Mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para ustadzat, juga seluruh hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat
salihin salihat dimanapun berada, wabil khusus Bapak Irfan Nugraha selaku pimpinan dari Rumah Zakat dan seluruh jajaran manajemen maupun para awak Rumah Zakat yang senantiasa Allah berkahi, juga kepada seluruh tamu undangan beserta peserta Zoom kita pada kesempatan sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dihimpun dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga, dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga kepada kita semua. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun, satu bulan mubarak yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau kita membicarakan lapis-lapis keberkahan Ramadan, maka pijakannya jelas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna barakah secara ringkas kata para ulama adalah ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita menemukan kebaikan demi kebaikan di setiap detiknya, di setiap aktivitas amal, ibadahnya dan amal saleh yang kemudian dilakukan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang berlimpah, tetap bertambah-tambah, meluas, dan mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Sebagaimana makna barakah ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan itu diterangkan oleh Imam Khalil bin Ahmad sebagai al-luzum wa thubut, nikmatnya tetap dan terus melekat, wan nama wa ziyadah, juga nikmatnya itu meluas, berkembang, bertambah, dan wasa'adah, serta mendatangkan kebahagiaan. Itulah hakikat lapis-lapis keberkahan. Rasulullah SAW menyebut Ramadan itu penuh keberkahan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan itu, lapis keberkahan yang pertama adalah dibukanya pintu-pintu surga di dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu di antara rahmatnya yang paling besar untuk orang-orang beriman di akhirat nanti, yakni surganya, itu terbuka di bulan Ramadan, sehingga aroma surga hembus sejuknya, sehingga dengan otomatis menguatkan semangat-semangat kebaikan pada hati-hati yang beriman. Jadi tidak ada di antara kita yang semangat berkebaikannya, semangat beramal solehnya, semangat beribadahnya itu seperti di bulan Ramadan. Tentang hadis Ramadan adalah karena pintu-pintu surga dibuka, maka hati yang beriman,
Hati yang beriman adalah hati yang surgawi, frekuensinya nyambung dengan pintu surga yang terbuka itu, sinyalnya kuat tertangkap, maka dia akan menjadi sangat bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Itu keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan dengan dibukanya pintu-pintu surga akan membuat seorang mukmin hatinya menjadi sangat bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita ini tidak menemukan semangat kita sholat berjamaah 5 waktu sekuat semangat di bulan Ramadan. Kita tidak menemukan semangat untuk qiyamul lail, semangat untuk melaksanakan sholat malam, bahkan dengan berjamaah dalam rakaat yang banyak gitu ya. Yang seperti di bulan Ramadan itu kita tidak temukan di bulan yang lain. Kita tidak menemukan semangat untuk tilawah dan menghatamkan Al-Quran yang seperti kita rasakan di bulan Ramadan. Kita tidak menemukan semangat untuk berbagi, untuk berdonasi, untuk kemudian berinfak, bersedekah, berwakaf, dan segala amal kebaikan dengan harta kita melebihi semangat kita itu di bulan Ramadan. Itu ya. Jadi semua bidang kebaikan, semua amal soleh, lebih-lebih puasa ya di luar bulan Ramadan kita kayaknya akan sangat berat kalau kemudian harus puasa sebulan penuh seperti yang kita rasakan di bulan Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan kita menjalankannya dengan terasa ringan. Ini karena hati yang beriman yang frekuensinya nyambung dengan pintu surga yang terbuka. Ini adalah yang disebutkan Rasulullah SAW, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Yang kedua, Nabi SAW sebutkan keberkahan Ramadan itu adalah watuqbalatu fihi abwabul jahim, dan ditutup pula oleh Allah suci pintu-pintu neraka. Nah, ditutupnya, dikuncinya pintu-pintu neraka ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu yang menjadikan hati beriman juga merasa, manusia, hati orang beriman itu merasakan kelemahan ketika diajak melakukan kemaksiatan atau keburukan. Ketika ada godaan-godaan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka menjadikan para mukmin, orang yang beriman ini yang biasanya mungkin lalai, yang biasanya mungkin tertipu oleh setan, yang biasanya terkuasai oleh hawa nafsu, yang biasanya tergoda oleh berbagai macam syahwatnya, begitu, maka di bulan Ramadan yang seperti ini menjadi lebih ringan untuk ditolak oleh hati kita, menjadi lebih ringan untuk dijauhi, menjadi lebih ringan untuk kita mengatakan tidak kepada ajakan-ajakan keburukan. Ini berkahnya bulan Ramadan karena ditutupnya pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi asyayatin, yang ketiga Rasulullah SAW menyebutkan ditutup, dibelenggu, diikat, diborgol di dalam bulan Ramadan itu asyayatin, para setan. Nah, keterangan para ulama yakni setan dari golongan jin yang senantiasa yuwaswisu fi sudurin nas, meniupkan was-was godaannya di dalam dada manusia untuk melakukan keburukan. Maka di dalam bulan Ramadan tersebut mereka dibelenggu. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia satu ma'rifatun nafas, satu keadaan mengenali jiwanya sendiri. Jadi mungkin kalau di luar bulan Ramadan dia bisa menyalahkan setan kalau jatuh ke dalam maksiat. Dia bisa mengatakan astagfirullah, aku digoda setan. Astagfirullah, aku ditipu setan. Di luar bulan Ramadan. Tetapi di dalam bulan Ramadan, manusia dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali dirinya sendiri, sehingga dalam bulan Ramadan itu
setannya dibelenggu, kok dorongan berbuat buruknya masih kuat misalnya, maka barangkali selama ini ternyata kita ini bukan digoda setan, tetapi ternyata setan berkomentar, kamu ini tidak usah aku goda, sudah terjerumus sendiri. Ternyata dorongan hawa nafsumu jauh lebih kuat, dorongan syahwatmu jauh lebih menggoda daripada godaan-godaan yang aku berikan, kata setan. Jadi ini adalah keberkahannya bulan Ramadan, menjadikan orang bisa ma'rifatun nafas, mengenal dirinya sendiri. Jadi dengan dibelenggunya setan-setan itulah kita tahu dalam level apa sebenarnya hawa nafsu kita. Apakah hawa nafsu kita itu adalah hawa nafsu yang menjadi raja, ataukah hawa nafsu kita ini hawa nafsu yang menjadi kawan, atau hawa nafsu kita ini hawa nafsu yang menjadi budak. Itu akan kemudian kita kenali di bulan Ramadan. Kalau kita ternyata di bulan Ramadan masih sangat tunduk kepada hawa nafsu kita, ya jatuh ke dalam berbagai macam dosa, ya padahal setan dibelenggu, berarti ternyata hawa nafsu kita masih menjadi raja. Na'udzubillahi min dzalik. Atau ternyata hawa nafsu kita ini, ya kadang-kadang kita ikuti, kadang-kadang kita bisa tolak, kadang-kadang ya berarti dia masih teman bagi kita. Ataukah hawa nafsu kita sudah menjadi sahaya kita, bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol, bisa kita taklukkan, sehingga dia tunduk kepada apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian penting ya sebenarnya di antara intinya Ramadan, mengenali diri kita lalu bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut, dan itu keberkahannya Ramadan dengan dibelenggunya setan-setan. Yang berikutnya yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala-pahala. Semua amal kebaikan di bulan Ramadan maka dilipat gandakan pahalanya menjadi jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan selain Ramadan. Kalau kita lihat keterangan dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, kita bisa mendapati keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, sesungguhnya pada bulan Ramadan semua amalan sunnah oleh malaikat pencatat amal ditulis di kolom ibadah wajib, dan semua amalan wajib dilipat gandakan 70 kali atau terserah kepada Allah tanpa hitungan. Jadi di situ kita mendapati keterangan yang amalan sunnah oleh para malaikat ditulis di dalam kolom ibadah wajib. Masya Allah. Jadi semua yang amalan sunnah kita tunaikan di bulan Ramadan itu bernilai seperti pahala ibadah wajib, dan memang pahala ibadah wajib itu tidak bisa dikejar oleh pahala ibadah sunnah, karena dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang walinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dia mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang paling aku cintai, yaitu yang aku fardukan. Jadi ibadah fardu itu adalah ibadah yang paling dicintai Allah, dan dengan demikian ibadah fardu itu pahalanya yang paling besar di sisi Allah, tidak bisa ditandingi oleh pahala ibadah sunnah sebesar apapun. Maka jangan sampai salah prioritas. Kadang-kadang misalnya di bulan Ramadan, karena kita kurang memahami hakikat ini ya, kurang memahami hakikat perbedaan fardu dan sunnah, maka biasanya habis buka puasa, setelah maghrib, terasa perut masih penuh, nggak nyaman, nggak enak, lalu kita kemudian, aduh mau berangkat sholat isya berjamaah ke masjid, kok belum nyaman ya perutnya, tunggu nanti aja, nanti ikut sholat tarawih aja, habis nanti biasanya habis sholat isya ada kuliah tarawih oleh ustadz, nah nanti baru setelah ustadznya selesai kuliah tarawih saya gabung sholat tarawih, lalu sholat isyanya sholat isya sendiri di rumah. Misalnya, ini karena kurang memahami hakikat ini, sehingga dia mengutamakan sholat tarawih dibandingkan sholat isya berjamaah. Padahal sholat isya berjamaah nilainya seperti qiyamul lail semalam penuh dalam satu riwayat, atau qiyamul lail separuh malam penuh dalam riwayat yang lain. Jadi, Masya Allah, gitu ya, itu tidak bisa tergantikan. Atau kalau kita misalnya
melihat dalam fikih puasa, satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur, bukan karena sakit, bukan karena bepergian, bukan karena kelemahan seperti sedang hamil atau menyusui gitu ya, bukan karena berat menjalankannya karena syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, lalu dia pokoknya udah ganti waktu lain aja lah, hari ini nggak usah puasa tanpa udzur, maka satu hari yang demikian itu tidak bisa diganti meskipun dengan puasa seumur hidup, atau dalam riwayat lain meskipun dengan puasa sepanjang tahun tanpa putus. Jadi ibadah fardu itu nilainya Masya Allah tinggi sekali, tidak bisa dikejar dengan amalan sunnah sebesar apapun. Maka jangan sampai kebalik, misalnya wah sholat duhanya semangat tapi sholat subuhnya malas-malasan, ini kebalik gitu ya. Jadi ini semua ibadah sunnah di bulan Ramadan oleh malaikat ditulis di dalam status sebagai ibadah wajib, ibadah fardu, untuk menghargainya, untuk memuliakannya, untuk menunjukkan betapa besarnya Allah menghargai hamba-hambanya yang beribadah. Dari yang sesuatu yang disunnahkan menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah, paling dicintai yaitu fardu. Itu ibadah sunnahnya. Sedangkan ibadah fardunya dilipat gandakan oleh Allah 70 kali atau lebih, terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membayangkannya betapa besarnya keberkahan dari dilipat gandakannya amal-amal soleh tersebut. Bagaimana kemudian sedekah kita dilipat gandakan, bagaimana kemudian sholat sunnah kita dilipat gandakan, bagaimana kemudian sholat fardu kita dilipat gandakan, baca Quran kita yang 1 huruf 10 hasanat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tanpa batas hitungan, karena Allah yang Maha Pemurah membuka sebesar-besarnya di dalam bulan Ramadan itu untuk kemudian kita mendapatkan pahala-pahala yang besar. Kemudian keberkahan berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah dengan diampuninya dosa-dosa, baik melalui ibadah kita di waktu siang maupun waktu malam. Jadi tukfaru fihi dzunub, diampuni dosa-dosa di dalam bulan Ramadan itu. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Dan dari Ramadan ke Ramadan menjadi penghapus semua dosa di antaranya, ya, selama dia menjauhi dosa besar. Ini ya, jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ampunan dibukakan selebar-lebarnya pintu maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan dilandasi keimanan dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dalam bentuk salat tarawih, dalam bentuk salat tahajud, ya. Jadi qiyamul lail itu pengertiannya semua salat sunnah yang dilakukan di malam hari, bainal isya'i was subuh, bainal isya'i wal fajr, antara salat isya dan salat fajar, semuanya disebut qiyamul lail. Mau itu tahajud, mau itu tarawih, mau itu witir, mau itu sholat hajat, mau itu sholat tasbih, mau itu sholat taubat, mau itu berbagai macam sholat, itu disebut semuanya qiyamul lail, menghidupkan malam dengan taat kepada Allah. Disebut tarawih karena banyak diselingi rahah atau istirahat dengan imam memimpin secara berjamaah di masjid, itu disebut sebagai tarawih. Disebut sebagai tahajud itu karena dilaksanakan setelah tidur terlebih dahulu, baru nanti bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi disebut tahajud kalau dilaksanakan dengan cara tidur terlebih dahulu, baru nanti bangun di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, itu namanya tahajud. Jadi ini semuanya qiyamul lail
Maka disebutkan oleh Nabi SAW, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sepenuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan mengharap pahala hanya darinya, maka Rasulullah SAW menjanjikan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Jadi dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan, dilipat gandakan pahala, diampuni dosa-dosa, dan dibukakan kebaikan yang sangat luas dengan sabda Rasulullah SAW, difardukan bagi kalian berpuasa bagi kalian di siang harinya, dan disunnahkan bagi kalian untuk berqiyamul lail pada malam harinya. Inilah keberkahan Ramadan yang luar biasa, yang secara asal usul lebih mendasar lagi, keberkahan Ramadan ini dilekatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Quranul Karim. Jadi memang Al-Quranul Karim ini kitab yang luar biasa. Dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Jadi di dalam Al-Quran ini terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka semua hal yang bernisbat kepada Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, itu malam diturunkannya Al-Quran yang disebut Lailatul Qadar, yakni turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz di sisi Allah ke langit dunia, maka malam itu menjadi malam paling mulia yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Malaikat yang membawa wahyu Al-Quran, maka dia menjadi malaikat yang paling mulia, namanya Jibril alaihi salam. Nabi yang menerima wahyu Al-Quran, maka menjadi Sayyidul Anbiya wa Imamil Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena Al-Quran. Tempat turunnya Al-Quran, kota Makkah dan kota Madinah menjadi tempat yang paling mulia. Ayat-ayat yang dinisbatkan kepada Makkiyah dan Madaniyah ini menjadikan kedua tempat itu di muka bumi ada tempat yang paling mulia. Kalau Mekah mungkin menjadi lazim bagi kita fahami sejak dulu memang adanya Ka'bah, Baitullah, dan Masjidil Haram menjadi sebab kemuliaan kota Mekah. Tapi Madinah itu ya mengungguli Baitul Maqdis yang jarak pembangunannya dari Masjidil Haram hanya 40 tahun, yang menjadi tempat ya 124.000 nabi dan 315 Rasul salat di belakang Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, yang 18 di antara 25 nama Nabi dan Rasul yang disebut Al-Quran itu berada di sekitar Baitul Maqdis, yang disebut Alladzi barakna haulahu liyuniriyahu min ayatina, yang diberkahi sekelilingnya. Nah, Baitul Maqdis yang semulia itu karena Al-Qur'annya turunnya di Makkah dan Madinah, maka menjadi kalah kemuliaannya dengan kota Madinah, menjadi urutan ketiga termulia di muka bumi karena adanya Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa di sana. Jadi kalah dengan kemuliaan Al-Quran yang turun di kota Makkah dan di kota Madinah. Ini menjadi satu gambaran betapa kemuliaan itu disebabkan oleh Al-Quran. Maka demikian pula bulan Ramadan. Dalam sejarahnya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maka sesungguhnya dia telah menciptakan dan menetapkan bahwa bilangan bulan itu dalam setahun ada 12. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu terdapat 4 bulan mulia. 4 bulan mulia itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
Jadi ada 4 bulan mulia, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini disebut sebagai bulan-bulan haram yang di dalamnya tidak diperbolehkan berperang dan berbagai larangan lainnya. Dan bulan ini dihormati dan di sisi Allah ditetapkan amal-amal pun dilipat gandakan dan dosa-dosa pun diampuni di dalam bulan haram itu. Dulu Ramadan tidak disebut sama sekali. Tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Maka Ramadan yang semula bukan siapa-siapa di antara 12 bulan, naik derajatnya mengungguli 12 bulan, mengungguli 11 bulan yang lain, dan bahkan mengungguli 4 bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan langit dan bumi. Sehingga bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dari semua bulan. Ini kemuliaan Ramadan itu ternyata nisbatnya kepada Al-Quranul Karim yang turun di dalamnya. Maka dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Dua ibadah yang penuh dengan keberkahan di bulan Ramadan adalah puasa dan Al-Quran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemberi syafaat kepada orang-orang beriman di akhirat nanti. Syafaat macam apa? Puasa akan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah mencegahnya dari syahwat-syahwatnya, kesenangannya, keinginannya, karena engkau di siang hari bulan Ramadan." Gitu. Ini kata puasa. Maka ya Allah, ampunilah dosanya dan anugerahkanlah kepadanya surga Ar-Rayyan. Ini puasa memberi syafaat kepada orang beriman. Lalu Al-Quran tidak mau kalah. Dia mengatakan, "Ya Allah, telah kutahan dia dari kantuknya, dari kenikmatannya untuk tidur dan bernyaman-nyaman bersenang-senang di malam hari bulan Ramadan dengan mengharap ridhomu membaca huruf-hurufku. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, selamatkan dia dari api neraka dan berikanlah kepadanya kedudukan yang mulia di dalam surga." Ini keberkahannya Al-Quran dan puasa yang kemudian menjadi intinya inti di bulan Ramadan. Rasulullah menambahkan sabdanya, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di dalam bulan Ramadan itu keberkahan berikutnya adalah adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan itu bukan 1000 bulan ya. Saya sering mendapati ada judul kajian atau tema atau apa, malam 1000 bulan. Ini bukan malam 1000 bulan, ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena lebih baik itu bisa 1001, 1010, 1100, 11.000, 110.000, 1.100.000, miliaran bulan lebih baik tanpa Allah Subhanahu wa taala membatasi hitungannya. Jadi khairun min alfi syahr itu jadi keterangannya para ulama, kemudian ya berbeda-beda derajatnya. Ada orang yang ibadahnya di malam Lailatul Qadar minimalis, ya dia mendapatkan khairun min alfi syahr. Mungkin lebih baik daripada 1000 bulan dengan kelebihan 1 hari gitu ya. Lebih baik daripada 1000 bulan dengan kelebihan 1 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan dengan kelebihan 100 juta bulan. Sangat bisa. Ini karena dia khairun min alfi syahr, tanpa adanya batasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berharap betapa dahsyatnya, besarnya, agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan nanti di malam Lailatul Qadar tersebut, sehingga dia menjadi mahkota dari keberkahan bulan Ramadan. Maka inilah ya lapis-lapis keberkahan di bulan Ramadan yang bisa kita raih, belum lagi dengan kita melaksanakan berbagai macam amalan soleh di dalamnya. Bahkan ada saat-saat mustajabah untuk berdoa di dalamnya. Jadi ada waktu-waktu khusus yang mustajab
di bulan Ramadan untuk berdoa yang tidak ada di bulan yang lain. Misalnya seorang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi sepanjang seseorang itu berpuasa, doa-doanya mustajab, dan itu di bulan Ramadan. Ketika berbuka, da'watul la turad, ada doa yang tidak akan tertolak, itu di saat berbuka puasa. Itu juga lapis keberkahan berikutnya. Lagi senang-senang buka puasa, ternyata ada doa yang tidak tertolak. Masya Allah. Jadi doa-doa juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapis-lapis keberkahan berikutnya di bulan Ramadan. Malam sepertiga malam terakhir, ya, di waktu sahur, di antara azan dan iqamah, di waktu seba'da salat, di waktu melaksanakan berbagai macam amalan-amalan sunnah, semua doanya mustajabah di bulan Ramadan tersebut. Maka marilah memperbanyak doa-doa di dalamnya. Ini tambah lagi kita bisa mencuri, bisa dengan mencuri pahala orang lain, memberi buka puasa. Rasulullah sampai menggambar dengan sebutir kurma, sehirup susu, ya, untuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu menjadikan kita mendapatkan pahala puasa mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Saking mudahnya di bulan Ramadan ini kita bahkan bisa mencuri pahala tanpa yang dicuri kehilangan pahalanya. Jazakumullah khairan. Dan sebagai penutup adalah hadis Rasulullah SAW, bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika Allah memberikan pahala, dan ternyata pahala ibadah puasa itu tidak terhingga. Sebagaimana diskusi, semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fasauli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya kepada mereka yang berpuasa. Dan ini dimaknai oleh para ulama bahwa pahala puasa itu unlimited, bi ghairi hisab, tidak terbatas. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Salim pada sore hari ini, insya Allah menjadi bekal kita ya untuk semakin mempersiapkan diri untuk di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita melewatkan Ramadan ini berlalu begitu saja, merugilah ya Ramadan kali ini jika sama dengan Ramadan sebelumnya. Bahkan jadi orang yang apa mardud bukan menjadi yang bangkrut ya ketika Ramadan kita jauh lebih buruk dibanding Ramadan sebelumnya. Maka azamkan, niatkan hati kita pada bulan Ramadan tahun ini akan jauh lebih baik dibanding Ramadan tahun sebelumnya. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab barangkali Ustaz. Mohon izin sekitar 10 atau 15 menit. Kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan kepada hadirin bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat atau raise hand, menyampaikan langsung juga dipersilahkan. Silakan. Nah, yang pertama ya, dari Maura Maulidia. Bismillah, izin Ustadz bertanya, apakah boleh bila wanita yang sedang dalam keadaan haid bersuci dulu karena ingin sekali mengikuti tarawih pertama? Kemudian kiranya amalan apa saja yang dapat dilakukan wanita yang sedang haid untuk menyambut bulan Ramadan agar meningkatkan semangat beribadah? Syukran jazakallah khair. Silakan Ustaz, barangkali ada dua pertanyaan pertama ya Ustaz. Baik, barakallahu fikum Bunda. Memang puasa Ramadan ini menjadi terhalang bagi orang yang sedang haid atau nifas. Dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasanya dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengqadha di hari yang lain. Nah, ini berbeda dengan sholat ya. Kalau orang haid atau nifas, maka dia kewajiban sholatnya gugur dengan
sendirinya, tetapi ternyata kalau puasa dia tidak gugur, melainkan diwajibkan mengganti di hari yang lain. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang haid di dalam menyambut Ramadan? Yang pertama, hati yang gembira. Ya, jadi ada hadis meskipun dhaif, tapi karena kita bicara tentang fadhailul a'mal, seluruh ulama madhab sepakat bahwa hadis dhaif sangat bisa menjadi motivasi dalam fadhailul a'mal, dan itu tidak diingkari, yakni hadis yang berbunyi man faraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari disentuh api neraka. Karena hati yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, pastilah hati yang beriman. Karena hati yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, pastilah hati yang ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah di bulan yang suci dan bulan yang mulia ini. Jadi yang pertama, ya, menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita. Makanya tadi disebut kalau di Sunda ada munggahan, kalau di Jawa ada padusan untuk menunjukkan simbol kesucian lahir batin dalam menyambut bulan Ramadan. Kalau di Sumatera Barat ada balimau, ya, mandi dengan limau atau jeruk untuk mensucikan diri kita dari hal-hal yang kotor ini sebagai simbol. Apakah wanita haid kemudian perlu mandi dulu dalam menyambut Ramadan? Kalau memang belum suci, ya, kalau dia belum mendapatkan masa sucinya lagi, tentu tidak diharuskan. Tetapi jika diniatkan dalam maksud bergembira menyambut bulan Ramadan tadi, maka tidak mengapa, dengan catatan mandi ini tidaklah menjadikan dia suci atau berhak untuk melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana orang yang telah suci. Jadi sekedar sebagai ekspresi kebahagiaan, kegembiraan menyambut bulan Ramadan. Maka tidak mengapa mandi sebagai satu ikhtiar untuk tampil bersih, tampil berseri-seri, tampil segar dari hati yang bahagia karena menyambut bulan Ramadan. Maka kalau masuk bulan Ramadan dan yang bersangkutan masih dalam keadaan haid, dia bisa mengoptimalkan berbagai macam bentuk ibadah. Satu, zikir. Zikir ini sifatnya umum, doa juga, ya, sifatnya luas, bisa dengan berbagai zikir, ya, dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdik subhanallahil azim. Jadi berbagai macam bentuk zikir. Bisa juga dengan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala, dan seterusnya bentuk-bentuk salawat, sigat-sigat salawat, semuanya bisa dibaca, tidak ada halangan bagi wanita yang sedang haid untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini saja sudah bisa menjadi ibadah yang sangat luas. Bagaimana jika ingin mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran, yakni dengan menyimak bacaan Al-Quran. Jadi menyimak, mendengarkan bacaan Al-Quran bagi seorang wanita yang sedang haid itu juga bernilai sama dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau ada yang tadarusan, boleh mendengarkan, menyimak, ya, tanpa ikut membaca. Itu sudah mendapatkan pahala yang sama. Suami membaca, kita menyimak, atau anak-anak membaca, kita menyimak. Ini sudah mendapatkan pahala yang sama. Atau boleh tidak memegang mushaf. Saya termasuk yang mengikuti pendapat yang lebih ketat tentang perempuan haid memegang mushaf, yakni bahwasanya jangan memegang mushaf fisik, tetapi jika memegang mushaf yang ada di dalam gadget, ini ada keringanannya, ada keringanannya, dipersilahkan memegang mushaf yang ada di gadget. Bolehkah membaca? Syaratnya
dengan tidak bersuara. Jadi tilawahnya perempuan yang sedang haid, kalau dia membaca dari mushaf yang bukan mushaf fisik, tetapi dari gadgetnya, maka dipersilahkan, tapi dengan syarat tidak mengeluarkan suara. Itu yang dilakukan. Atau, wah, tidak ada orang, ya, juga khawatir nanti berbagai hal, apakah boleh menyimak dari MP3 atau menyimak dari YouTube atau menyimak dari Spotify? Boleh ya. Jadi boleh menyimak dari bacaan Al-Quran para imam, para masyayikh yang sudah ada rekamannya di media. Itu juga diperbolehkan. Itu tentang Al-Quran. Kemudian bisa memperbanyak dengan niat membahagiakan orang yang berpuasa, menyediakan buka puasa bagi keluarga, atau menyediakan buka puasa bagi orang yang berpuasa di masjid, atau di panti asuhan, atau di berbagai tempat yang memerlukan, ini akan menjadi pahala yang sangat besar. Demikian Allah besar. Masya Allah ya. Islam itu bukan agama yang memberatkan. Tentu ada banyak alternatif-alternatif untuk dapat menghidupkan Ramadan kita di saat para ummahat nih, para ibu, para akhwat eh, apa mendapati kondisi dalam haid. Ya, insya Allah apa yang sekalian Pak kalau Ustaz tadi beberapa bagian saja barangkali bisa dilakukan di bulan Ramadan ataupun juga menjelang Ramadan. Pertanyaan berikutnya nih Ustaz, terkait dengan ini ada kaitannya dengan tradisi barangkali Ustaz ya. Apakah sebelum Ramadan itu harus saling memaafkan Ustaz? Jadi salam-salaman gitu Ustaz ya. Di beberapa daerah mungkin seringkali ada agenda itu. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, menurut kami secara dalil dia bersifat umum, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu ya dibuka lebar-lebar pada bulan Ramadan. Nah, tetapi kita bisa saja masih memiliki tanggungan belum mendapatkan maaf dari sesama. Maka untuk menyempurnakan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tersebut, maka kita di Indonesia mentradisikan ada meminta maaf dan saling memaafkan, baik itu sebelum Ramadan maupun sesudah Ramadan dalam hari raya Idul Fitri. Bagi kami ini masuk dalam kategori sunnah hasanah, tradisi yang baik. Karena kalau dalilnya secara umum ya minta maaf itu segera setelah merasa melakukan kesalahan. Tidak perlu ditunda, tidak perlu kemudian Iya, harus iya. menunggu momentum sebelum ataupun sesudah Ramadan. Tetapi tidaklah salah, tidaklah keliru, dan tidak perlu dipermasalahkan orang-orang yang mentradisikan meminta maaf sebelum maupun sesudah Ramadan. Karena ini insya Allah menjadi penggenap atau penyempurna dari harapan kita untuk mendapatkan semua ampunan Allah di bulan Ramadan. Karena dosa-dosa kepada sesama itu juga bisa menjadi ganjalan bagi kita dalam melaksanakan ibadah. Jadi banyak ibadah itu salah satu pengurang nikmatnya adalah dosa-dosa. Termasuk dosa kepada sesama bisa menghalangi kita dari nikmat ibadah Ramadan. Sehingga kita mentradisikan meminta maaf sebelum Ramadan. Demikian. Alhamdulillah, itu tradisi yang baik. Barangkali ya, meskipun tadi secara Ustadz tidak ada dalil khusus yang menunjukkan maafkan tradisi memaafkan atau syariat memaafkan, saling memaafkan menjelang Ramadan. Tapi itu adalah hal-hal yang baik yang perlu terus dipelihara ya, insya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustadz, mohon izin mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ini. Ini alhamdulillah ini antusias sekali para hadirin yang hadir sore hari ini. Berikutnya ini dari Ibu Emma Susianti Rahman. Ya, izin bertanya Ustadz, apakah sama pahala bagi wanita yang itikaf di rumah dan dengan yang di masjid, mengingat masih punya anak balita? Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya apa yang bisa dilakukan wanita haid di malam-malam 10 malam terakhir, ya jika kondisi dalam keadaan haid gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fikum Bunda. Yang pertama, memang iktikaf itu memiliki kekhususan, keistimewaan yang tidak bisa didapati di luar iktikaf. Dalam hal ini, Rasulullah SAW sangat menekankan kepada diri beliau, keluarga beliau, dan umat beliau untuk melaksanakan iktikaf tersebut di masjid, sehingga kita dapati
bahwasanya para ummahatul mukminin itu melaksanakan iktikaf di Masjid Nabawi sampai mereka membuat tenda-tenda di dalam Masjid Nabawi supaya bisa melaksanakan semua aktivitas mereka di dalam masjid sambil beriktikaf tanpa kemudian memutus iktikafnya dengan banyak keluar dari masjid. Ini menunjukkan keistimewaan iktikaf itu memang sesuatu yang sangat besar sehingga Rasulullah dan keluarganya dan para istrinya itu melaksanakan iktikaf dengan betul-betul pindah dari rumah ke masjid. Tetapi ibu tidak perlu berkecil hati jika adanya udzur memang tidak memungkinkan untuk bisa beriktikaf ke masjid, maka seorang perempuan bisa menetapkan salah satu tempat di rumahnya, misalnya musola keluarga, dengan niat ia tetap ingin menjalankan iktikaf, tetapi dia tidak bisa ke masjid karena satu halangan tertentu, maka dia mengisi malam-malamnya dengan aktivitas ketaatan, kesolehan di tempat tersebut, mungkin sambil menunggui anak, mungkin sambil kemudian mengasuh anak yang masih kecil dan menjagai anak yang masih kecil, itu ya tidak masalah. Insya Allah tercatat di sisi Allah telah mendapatkan niat, ya, telah mendapatkan pahala niat beriktikaf meskipun tidak bisa menjalannya secara sempurna di masjid. Jadi jangan berkecil hati, tetap bisa berniat untuk melaksanakan iktikaf dengan juga menetapkan salah satu tempat di rumah, misalnya musola keluarga, sebagai tempat untuk beriktikaf tersebut karena adanya halangan atau udzur untuk pergi ke masjid. Demikian pula bagi yang ternyata 10 hari terakhir Ramadan kedapatan dapat jatah haidnya, maka dia memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan tetap berada di rumahnya. Doa yang diajarkan untuk menyambut Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Bahkan mungkin kalau ada berkeluangan rezeki, bisa menyampaikan juga memfasilitasi makan minum barangkali Ustaz ya, meskipun hanya satu porsi misalkan ya, itu insya Allah menjadi salah satu pahala yang sama gitu. Berikutnya Ustaz, ada beberapa pertanyaan lagi ini eh, terkait dengan bagaimana kiatnya nih agar tidak cepat ngantuk waktu tilawah. Wah, ini masalah. Saya juga bermasalah ini dalam masa ngantuk saat tilawah nih gimana Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Yang pertama memang kita perlu menentukan target ya, tilawah kita dalam setiap harinya di bulan Ramadan, mana yang memudahkan bagi kita. Yang kedua, kemudian dari target itu jangan sekaligus dibaca di satu kesempatan, akan tetapi bisa dibagi-bagi. Misalnya karena kita sholat fardu ada 5 waktu, kalau satu hari mentargetkan satu juz, maka satu juz mushaf standar Utsmani Masakini itu ada 20 halaman. 20 halaman itu bisa kita bagi 5 waktu sholat, berarti jatah masing-masing setiap sholat adalah 4. Kalau maghrib pasti sibuk banget nyiapin buka dan lain sebagainya. Berarti jatah maghrib digeser ke subuh atau mau dibagi rata. Bisa jadi 5 halaman subuh, 5 halaman ketika duhur, 5 halaman ketika asar, 5 halaman setelah sholat taraweh misalnya gitu ya. Itu sudah satu juz. Jadi salah satu resepnya supaya tidak gampang itu adalah dibagi apa namanya targetnya itu jangan dibaca sekaligus, tetapi dibagi waktu yang lebih banyak tadi ya, bisa dalam setelah subuh, setelah duhur, setelah asar, dan setelah sholat taraweh misalnya, itu masing-masing 5 halaman, insya Allah bisa meringankan dan tidak mudah ngantuk. Kemudian juga kita perlu mencukupi gizi kita di waktu berbuka, tidak berlebihan, di waktu sahur, cukup sumber proteinnya, cukup seratnya gitu ya, supaya kemudian kita juga tidak mudah ngantuk di sepanjang waktu bulan Ramadan. Juga jangan lupa untuk tetap bisa meluangkan waktu berolahraga yang ringan ya. Monggo waktunya mau kapan supaya juga menjaga metabolisme tubuh kita yang seimbang, dan itu insya Allah membuat kita tidak mudah mengantuk di luar waktu tidur kita. Terima kasih. Masya Allah. Ya, jangan asal jangan sampai tilawah di waktu subuh sambil ngopi Ustaz ya. Itu nggak boleh ya.
Oke, Ustadz ini sepertinya masih banyak, tapi saya ambil dua pertanyaan terakhir aja barangkali Ustadz ya. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama itu terkait dengan eh sebentar. Yang pertama terkait dengan kafarat, Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai kafarat pengganti puasa? Terus apa bedanya dengan fidyah? Nah itu kemudian, oh nanti satu lagi pertanyaan terakhir saya sampaikan setelah ini. Silakan Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Istilah kafarat itu biasanya di dalam disiplin apa istilah fikih itu melekatnya kepada kafarat sumpah atau juga kafarat dam ketika kemudian kita melaksanakan haji atau umroh dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam ibadah puasa itu ada ketentuan bagi yang sakit atau kemudian eh, bepergian dalam safar maka mengganti kodok. Kemudian bagi yang wa'aladzina yutiqunahu yang tidak mampu menjalankannya karena udzur tertentu, misalnya penyakit berat yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan lain sebagainya, maka dia membayar fidyah, gitu ya. Jadi istilahnya di dalam puasa itu biasanya dua hal ini saja. Adapun disebut kafarat itu mungkin pada keadaan di mana yang bersangkutan lalai di dalam mengganti sampai kemudian lewat tahun. Jadi puasa Ramadan tahun 3 tahun yang lalu belum terbayar sampai sekarang, ya apa namanya belum terkodok yang menjadi utangnya gitu ya. Makanya itu diistilahkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif supaya dia menghukum dirinya gitu ya, mengikop dirinya karena kelalaiannya sebagai takzir itu selain mengganti puasa yang sudah harus diganti itu dia juga membayarkan fidyahnya. Jadi ada double ini untuk bisa menjadi satu apa namanya takzir atau peringatan agar dia tidak lalai lagi di kesempatan yang akan datang. Atau istilah kafarat itu kadang diperuntukkan untuk yang sudah meninggal dunia gitu ya karena dia sudah tidak em, memiliki mungkin hutang puasa tetapi tidak bisa diganti, tidak bisa diqadha, maka kemudian dia menjalankannya dengan cara dibayarkan fidyah oleh anggota keluarganya. Adapun istilah kafarat puasa itu justru puasanya menjadi kafarat gitu ya. Biasanya puasanya itu menjadi kafarat gitu, bukan kafarat puasa dalam arti mengganti pada satu kondisi. Atau juga istilah kafarat ini mungkin yang dimaksud adalah karena suami dan istri yang kemudian di dalam bulan Ramadan ya batal puasanya itu karena hubungan suami istri dengan sengaja, maka dia membayar kafarat berupa kalau mampu puasa 3 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu 2 bulan, maaf 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka dia harus memberi makan 60 ya, 60 orang fakir dan miskin dan jika tidak mampu ya maka dia kemudian bersedekah dengan apa yang dia bisa. Allah alam bisa. Masya Allah. Pertanyaan terakhir Ustadz. Eh yang ini sekaligus nanti eh, penutup dari sesi sore hari ini. Terkait dengan indikasi ini Ustadz. Indikasi keberhasilan seseorang telah melewati Ramadan ini. Apa yang Baik. bisa dijadikan ciri bahwa seseorang itu sudah eh, berhasil atau sukses barangkali Ustadz ya di bulan Ramadan ini. Maka Ustadz. Barakallahu fikum. Ada 3 kata la'alla yang Allah Subhanahu wa taala sematkan dalam rangkaian ayat tentang ibadah puasa. Di ayat 183 la'allakum tattaqun, di ayat ke-185 la'allakum tashkurun, di ayat ke-186 la'allahum yarsyudun. Yang pertama, berarti kalau orang mampu menjalani ibadah Ramadannya dengan baik, diharapkan takwanya meningkat.
Apa indikator takwa? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga apa yang dia raih dalam puasa berupa bisa menjaga puasanya dari segala yang membatalkannya, tidak tergoda untuk minum atau ketika berkumur-kumur dalam wudhu ada yang ditelan itu ya. Karena dia tahu meskipun tidak ada yang mengetahuinya tetapi Allah Maha tahu. Nah, kalau perasaan itu bisa dijaga dalam segala aspek kehidupan, menjadikan dia tidak korupsi, menjadikan dia tidak bermaksiat, menjadikan dia tidak merasa malu dan merasa diawasi terus oleh Allah. Nah, ini sukses Ramadan. Yang kedua, wala'alakum tashkurun, menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi kita itu biasanya bersyukur itu di level bersyukur gampang pada nikmat-nikmat yang berupa surprise. Jadi kalau nikmat dari Allah itu surprise atau sesuai doa kita, kita mudah bersyukur. Padahal ada nikmat-nikmat dari Allah yang bukan surprise tapi rutin. Diberi kesehatan, diberi waktu, diberi ilmu, diberi iman, diberi Islam, itu yang sebenarnya jauh lebih penting untuk disyukuri lagi. Maka ya Ramadan itu mengajarkan kita untuk mensyukuri hal-hal yang sifatnya mungkin tidak mudah untuk disyukuri karena dia rutin, karena dia kayak biasa aja gitu ya. Kayak sepele kita kecilkan. Nah, itu sukses Ramadan. Yang kedua berarti dia orang yang pandai bersyukur, mudah bersyukur. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun, maknanya dia senantiasa terbimbing oleh Allah. Matanya terbimbing, eh, telinganya terbimbing, lisannya terbimbing, tangannya dalam bertindak terbimbing, kakinya dalam melangkah pun terbimbing oleh Allah. Ini insya Allah akan menjadi indikator sukses Ramadan kita. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban dari Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita untuk bisa mempersiapkan diri dan tentu saja kita bisa melewati Ramadan ini dengan predikat takwa insya Allah. Yang terakhir informasi Alhamdulillah dari Hatur Nuhun. Ilmunya berpahala dan selamat menjelang buka puasa, menjelang bulan puasa dan maaf izin mewakafkan tanah 430 meter pinggir jalan gratis bila berkenan bangun masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga diridhoi. Untuk para tahfiz mohon hubungi Dr. Randa Hajah Weni Erika. Oh, Masya Allah, Barakallah. Mudah-mudahan niat baiknya Allah catat sebagai kebaikan yang berlipat. Allah gantikan dengan pahala yang berlipat, insya Allah. Maka mungkin nanti bisa di follow up ya. Baik, Alhamdulillah, Jazakallahu khairan Ustaz Salim Afillah yang sudah menyampaikan tausiah hikmah menjelang Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi bekalan kita untuk menghadapi Ramadan dengan kondisi yang lebih baik, ibadah yang lebih baik, kualitas ibadah kita yang terus meningkat ya. Dan mohon berkenan pada Ustadz untuk dapat menutup sesi sore hari ini Ustadz dengan doa. Mudah-mudahan menambah keberkahan di sore hari ini. Apakah sudah Ustaz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minal wa'fa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi akhir hadha sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan pada Ustadz. Kita telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Salim Al-Fillah di hari ini menjadi bekal bagi kita semua untuk menyambut Ramadan dengan penuh sukacita dan semangat dan kesiapan untuk mengisi bulan Ramadan dengan ibadah terbaik kita. Dan semoga di bulan Ramadan ini semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan wasilah ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Salim dan tim, ya. Dan semoga Ustaz Salim dan keluarga senantiasa Allah lindungi, berikan perlindungan dan keberkahan, ya, kesehatan, karena tentu inspirasi Ustaz banyak ditunggu oleh umat, ya, dimanapun, semua kalangan insya Allah Ustaz. Dan semoga Ustaz juga senantiasa dilapangkan hatinya, ya, kemudian juga senantiasa berlimpah hikmah, ya, untuk kita semua insya Allah. Juga terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah berpartisipasi dan menyelenggarakan agenda di sore hari ini. Alhamdulillah, ya, masih standby hingga sesi akhir acara di sore hari ini. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Allah catat sebagai amal salih yang Allah lipat gandakan dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan kelak insyaallah. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Harjamatur Rahman, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk meraih keberkahan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.